Kemudian juga firman yang selanjutnya, juga firman-Nya dalam mengagungkan dirinya. Allah SWT mengagungkan dirinya serta menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, 'alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, Allah perkenalkan tentang dirinya, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui semua yang gaib, gaib yang tidak kelihatan oleh panca indera manusia, dan semua yang nyata, Allah tahu semuanya. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kita tahunya pemurahnya Allah dan penyayangnya. Orang kafir pun diberikan makan dan minum. Orang yang sudah bermaksiat 50 tahun pun di tahun pertama 51 dia taubat, dibersihkan kesalahannya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah satu-satunya Raja yang maha suci dan maha sejahtera. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan baik dan buruk, tapi Allah hanya memiliki sifat yang baik saja. Misal jujur dan dusta, Allah yang ciptakan, tapi Allah hanya selalu jujur, tidak pernah dusta, gitu kan? Selalu begitu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berani, ada Allah ciptakan berani dan takut, ya, pengecut misalnya. Tapi Allah tidak akan memiliki kecuali sifat keberanian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang luar biasa. Dikatakan dialah Raja. Di dalam sebuah hadis Bukhari jelaskan, nanti pada saat hari kiamat terjadi, semuanya sudah hancur, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, Anal Malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja, mana raja-raja dunia? Semuanya sudah mati, sudah binasa pada saat itu. Yang maha suci, tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada keburukan. Maha sejahtera, gak ada yang kurang di sisinya, ya. Kalau manusia masih melalui masa senang dan sedih, kaya dan miskin, lapar dan kenyang, capek dan sehat, misalnya itu sakit dan sehat. Tapi Allah SWT sejahtera. Artinya sejahtera ini orang itu kalau punya pendapatan pas-pasan, gitu kan, maka namanya orang ini punya kemampuan, atau dia punya pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya beberapa tahun. Nanti kalau pensiun atau sudah saatnya dia di PHK atau dia berhenti kerja, maka hilang fasilitas-fasilitas kantor yang didapatkan. Ini cuma dikatakan orang yang mampu saja, karena mampu itu bisa sangat dekat dengan kalimat tidak mampu. Tapi kalau sejahtera lain, sejahtera itu dikatakan kalau orang itu dari lahir sudah kaya raya, harta melimpah, fisiknya sempurna, dan dia sampai mati tidak pernah kurang hartanya itu, ada terus kebutuhannya, maka dikatakan orang ini sejahtera. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sejahtera. Tidak ada sesuatu yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kurang. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan di antara kalian, maka jangan saling menzalimi, jangan ambil haknya orang lain. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian semuanya beriman kepadaku dengan iman yang satu, kata sebagian ulama hadis seperti imannya Nabi Muhammad SAW, semuanya sama, miliaran jin, miliaran manusia, tidak akan mengurangi atau menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku, nggak ada pengaruhnya. Dan wahai hamba-hambaku, wahai jin dan manusia, kalau kalian semuanya kufur kepadaku dengan satu jenis kekafiran, kata ulama hadis, seperti kufurnya Fir'aun, semua manusia
yang sekarang yang hidup saja 7, miliar, 7,2 miliar. Bagaimana dengan manusia yang sudah mati, bagaimana yang belum lahir gitu kan? Semua kalian jin dan manusia kufur dengan satu kufur. Kata ulama hadis seperti kufurnya Fir'aun, semua mengaku Tuhan. Tidak akan mengurangi ya, sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, semua masing-masing minta apa yang dia inginkan, dan saya kasih semuanya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekayaanku, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, tidak akan berkurang sedikit pun. Dalam hadis qudsi yang lain Allah SWT juga berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau kau yakin dengan kerajaanku dan keberadaanku, maka tidak perlu kamu khawatir dengan kerajaan siapapun di muka bumi ini, karena kerajaan mereka akan musnah sementara kerajaanku abadi. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian yakin akulah pencipta kalian, akulah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian, maka aku akan jadikan segala kebutuhan kalian tercukupi buat kalian. Dan wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian pungkirin itu, maka aku akan sempitkan dunia, bumi ya, dunia ini di sekitarmu, kesulitan untuk menjalaninya, dan tidak akan datang kepadamu rezeki kecuali yang sudah aku tentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah itu semua kepada kita, dan tidak ada yang pernah mengatakan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengakuinya gitu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Dia yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan. Semua yang merasa aman, tentram, kayak kita duduk di sini kita merasa tenang. Keamanan sendiri itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu Maha ya, Dialah satu-satunya pengaruniah dari keamanan itu, yang Maha memelihara. Coba lihat bagaimana Allah pelihara alam semesta ini. Pergantian siang malam, musim demi musim berganti, buah-buahan tidak pernah berhenti, non-stop. Yang ini habis musimnya, yang ini muncul, yang ini muncul, yang ini habis, yang sana lagi muncul. Ada yang sepanjang tahun tidak pernah habis, gitu kan? Berapa banyak Allah siapkan oksigen yang tidak ada batasnya. Adakah yang pernah mengatakan dia yang ciptakan oksigen, padahal dia sendiri butuh dengannya? Allah SWT menciptakan dengan tidak ada batas. Dimanapun kita berada, kita selalu merasa nyaman. Air turun, mungkin sebentar lagi musim hujan, kita anggap hujan turun buruk, padahal sebenarnya dengan turunnya hujan itu Allah SWT sedang memenuhi kebutuhan asupan kita semua. Bukan cuma manusia, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Gak ada sesuatu yang kurang. Pernahkah ibu-ibu di belakang sana menemukan ada sayuran yang kosong di pasar? Pernahkah kita temukan ayam atau sapi atau kambing yang biasa dimakan oleh manusia habis sama sekali? Nggak, tetap ada. Dari mana semua itu? Kalau Anda mengatakan oh ada peternak, peternak itu cuma bisa menernak 10% dari makhluk, dari binatang, hewan yang dimakan oleh manusia di muka bumi. Kayak ayam, kayak sapi, kayak kambing, itu manusia cuma bisa ternak. Seluruh dunia ini cuma 10%. 90%-nya hidup alami di alam ini. Banyak dan jumlahnya tidak terbatas. Makan, minum, berkembang biak, mati. Ada yang manusia buru, ada yang tidak, sampai mati. Banyak jumlahnya. Dari mana semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang dirinya, Dialah zat yang Maha memelihara, yang Maha perkasa. Maha perkasa artinya orang kalau punya kekuatan biasa normal saja orang mengatakan orang ini kuat, bahasa Indonesia. Tapi kalau ada orang memiliki kekuatan ekstra dikatakan perkasa, gitu kan? Jadi dia di atas rata-rata. Allah mengatakan dia zat yang Maha perkasa. Kalau kita lihat power yang ada di tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan temukan di tubuh kita ini ada power. Seperti saya bisa mengangkat gelas ini misalnya. Gelas ini berisi 600 mili air misalnya. Saya bisa angkat dengan 2 jari saya seperti ini. Padahal kalau mau dilihat jari saya ini terdiri dari komposisinya sedikit daging yang kita kenal dengan otot, ada urat saraf, ada tulang. Tapi dari mana kekuatannya? Gitu kan? Dari mana kekuatannya?
Maka kita bisa lihat HP ini saya bisa mengangkatnya, walaupun dengan satu jari pun bisa, gitu kan? Saya bisa mengangkatnya, atau mungkin lebih hebat daripada itu. Kresek misalnya, yang kita isi dengan belanjaan kita 10 kilo bisa diangkat dengan satu jari kita. Bagaimana bisa? Karena ada kekuatan di situ. Kekuatan ini sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata, tapi kita bisa lihat power di tubuh kita. Dan ini kekuatan luar biasa nih. Kita bahkan bisa dorong mobil. Kalau satu tangan jari telunjuk kita ini bisa ngangkat 10 kilo kresek, kalau dua bisa 20 kilo. Kalau satu genggam kita bisa angkat koper yang beratnya 20-30 kilo. Kalau kita mungkin mau safar, ada koper kita angkat, bisa diangkat tuh 20-30 kilo. Belum kalau dipikul di pundak, belum kalau begini, ada kekuatan yang luar biasa. Saya bahkan punya anak kecil laki-laki, alhamdulillah, Masya Allah umurnya sekarang hampir 3 tahun. Saya kalau datang ke rumah, saya sering ajak dia bermain. Saya coba berikan 2 jari saya ke dia, dia pegang tangannya, dengan 2 tangannya dipegang jari saya angkat tubuhnya dengan kekuatan badan dia. Saya rasakan ada power yang besar sekali, gitu kan? Yang besar dari tubuh dia. Dari mana kekuatan ini? Kalau kita lebih jauh telusurin, kalau kekuatan saya dan kekuatan salah satu dari bapak-bapak di sini yang hadir disatukan, bagaimana besarnya power itu? Misal contoh, ada mobil, saya dorong nggak bisa sendirian. Lalu ada satu bapak yang bantu saya, karena 2 kekuatan terdorong. Bagaimana kalau 3 kekuatan, 3 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau power semua manusia, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak disatuin? Seberapa besar power kekuatan yang ada di situ? Kita pindah ke hewan. Berapa banyak powernya? Dari binatang yang kecil, serangga, semut, sampai gajah yang besar. Kekuatan yang luar biasa. Saya nonton pernah cuplikan secara ilmiah. Para ilmuwan mengadakan penelitian tentang semut misalnya. Semut itu bisa mengangkat bobot berat yang lebih berat dari tubuhnya 10 sampai 20 kali lipat, gitu kan. Ada hal-hal yang diangkat sama dia. Kadang-kadang kita lihat seekor semut bisa mengangkat serangga yang badannya lebih besar 5 kali lipat dari dia. Bisa diangkat oleh semut itu. Ada kekuatan. Dari semut kita pindah sampai ke binatang-binatang yang besar, mulai masuk ke masalah kucing lah, terus harimau lah, terus ke gajah lah. Powernya berapa banyak tuh? Kalau satu-satu hewan ini kita satuin, berapa banyak kekuatannya? Kalau kita setiap hewan ini disatuin semua kekuatannya, disatuin dengan kekuatan manusia tadi, satuin lagi dengan kekuatan pohon-pohon dari yang kecil sampai yang besar. Ada pohon yang mustahil kita bisa goncangkan dengan tangan kita karena kokohnya. Kekuatan semua pohon-pohon disatukan, belum kekuatan air, kekuatan udara, power yang ada, gitu kan? Kalau angin lagi kencang, bukankah banyak badai-badai angin yang menghancurkan bangunan-bangunan manusia yang kokoh? Bukankah ya ada air yang bisa merobohkan bangunan-bangunan kokohnya manusia? Kekuatan yang ada di situ, tekanan-tekanan yang ada di dalam power. Semua itu kata ulama, semua yang ada fenomena di alam semesta ini yang Allah sudah berikan power-power padanya adalah sebagian kecil dari kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sini Allah itu maha perkasa, karena semua itu Allah yang ciptakan. Maka itu cuma sebagian kecil dari kekuatan-kekuatan Allah yang sangat banyak.